Sobat Sosial, kita ketemu lagi di podcast on location Teras Temu Edukasi Rasa dan Aksi Sosial BPBKS Bandung. Di sini telah hadir di tengah-tengah kita guru sekolah rakyat dengan Ibu siapa? Bu Adha, Bu Fitri dan Bu Mirna ya. Jadi saya ingin tahu lebih lanjut, nanti kita akan perkenalkan semua guru yang ada di sini, baik pokoknya teknik ya, tenaga pendidik dari banyak unsur. Nah, untuk pertama mungkin Sobat Sosial, saya akan mewawancarai sedikit suka dan duka menjadi guru di sekolah rakyat, karena yang kita ketahui bahwa mereka para peserta didiknya ini dari berbagai macam latar belakang ya, kebanyakan dari desil 1 yang dimana mereka itu pergaulannya dengan rumah sepetak, banyak orang, juga mereka itu dari latar belakang yang bisa dikatakan antah berantah ya. Kadang-kadang situasi dan kondisi di rumah tangganya tidak baik-baik saja. Untuk itu mengawali dari Ibu siapa? Ibu Adha, suka dan duka dan kesan selama menjadi pendidik di SR 14 KBB ini seperti apa? Silakan. Untuk pengalaman datang ke sini tentang sikapnya pendidik mungkin ya, untuk sikap dan sopan santun itu sangat bagus menurut saya. Anak-anaknya cenderung sopan, kemudian mereka cukup interaktif di kegiatan sehari-hari, bisa diajak komunikasi. Tapi kalau dukanya mungkin motivasi belajar, anak-anaknya punya motivasi belajarnya cukup rendah. Oke, dengan Ibu Bu Fitri, Sobat Sosial, artinya mereka ini dari latar belakang yang beragam, berbeda, dan banyak permasalahan sebelum datang ke sini, artinya berkumpul di sini. Mungkin ada kesamaan-kesamaan ketika dia dengan bahasa Sunda yang ngobrolnya kasar, dengan pergaulan dengan anak jalanan, geng motor, dengan pokoknya di masyarakat, di gang-gang kecil, di rumah-rumah kecil, bersatu di sini. Ini permasalahan menjadi luar biasa ketika di sekolah rakyat. Nah, Ibu Fitri, ketahuan nggak? Ini berbeda loh dengan sekolah umum seperti biasanya, khususnya yang anak-anak yang ada di sini. Coba ceritakan. Salah satunya saya temukan anak-anak itu kan diberikan makan ya Pak ya, pagi, siang, dan malam. Ada beberapa anak yang nggak makan. Kenapa? Karena mereka teringat dengan orang tua mereka. Bu, ada cerita gitu ya, saat dengan saya ingat orang tua di rumah entah makan apa. Jadi ketika di sini mereka senang makan bersama dengan teman-teman. Oke. Jadi rasa kemanusiaannya itu tinggi, empati dan simpati. Anggota keluarganya makan enak, sementara di sini dia kebalikannya apa adanya, sekendarnya, bahkan katanya sih makan bisa 1 hari 1 kali, sementara di sini ada snack. Iya, ada snack 2 kali, ada makannya 3 kali. Oke, untuk Ibu, untuk menangani fenomena itu, langkah-langkah apa ketika di kelas, ketika anak-anak ada kesulitan belajar, dan pengalaman apa yang didapatkan sama Ibu? Untuk sekarang ya, motivasinya itu cukup bagus untuk saya sebagai guru matematika gitu. Mereka semangat gitu untuk belajar, terus menggapai cita-citanya. Mereka luar biasa Pak. Ada yang mau TNI, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi perawat. Itu luar biasa pokoknya di sini. Oke. Siap, Sobat Sosial. Ini program prioritas nasional yang digagas oleh Presiden kita Prabowo, dan core-nya itu adalah Kementerian Sosial dan Kemendiknas tentunya. Saya ingin, ini terakhir ya, closing statement dari semua ibu-ibu atau ibu guru SR 14 KBB. Kenikmatan apa yang dirasakan Ibu ketika menjadi penggagas pionir bahwa sekolah yang mereka tidak mungkin menjadi mungkin, perubahannya dilihat langsung sama Ibu, anak-anak yang seperti biasa yang sebetulnya bisa saja mereka tidak sekolah, ngelem, menjadi anak jalanan dan seterusnya, mungkin kriminal, kejahatan,
tapi ibu bisa mendidik dan bisa melihat perubahan dalam 6 bulan terakhir atau 1 tahun ke depan. Apa yang menjadi kebanggaan ibu bagi mereka? Silakan. Kebanggaan saya mungkin karena memberikan kesempatan. Ya. Jadi melalui sekolah ini yang digagas oleh Pak Presiden itu, kita memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak dari keluarga Distrik 1 dan Distrik 2 untuk belajar, diberikan fasilitas terbaik yang biasanya didapatkan dari sekolah-sekolah swasta yang itu harus berbayar. Tapi di sini mereka bisa mendapatkan secara gratis dan mereka diberikan kesempatan untuk bisa mengekspresikan dan mengeksplor lebih banyak kesempatan di luar sana. Oke. Hal yang sama menurut ibu? Menurut saya dengan adanya sekolah rakyat ini, guru sebagai guru gitu, saya tidak hanya memberikan ilmu, tapi kita juga bisa memberikan perhatian penuh kepada peserta didik untuk berkembang menjadi lebih baik dan mencapai cita-citanya. Sama, jadi saya berharap anak-anak ini bisa tumbuh, bisa memiliki sifat, sikap yang lebih baik lagi gitu, supaya bisa mencapai cita-cita mereka. Oke, saya kepikiran ini. Maaf ya, satu closing lagi, Kang Anto. Artinya ini kan sporadis, programnya langsung cepat bertindak dan segala macam. Biasanya kalau di dalam iklan itu ada TNA ya. Jadi ada training need analisis, ada pengembangan, ada penerapan, ada uji coba, trial dan error. Tapi tiba-tiba ini langsung dilaksanakan, diselenggarakan. Saya ingin bertanya ini yang benar-benar terakhir. Berhasil nggak nanti mereka ini mengupgrade pengetahuan, baik sikap, perilaku dan seterusnya, bahwa mereka mampu dan bisa menjadi anak muda, menjadi harapan bangsa? Silakan dari ibu nih. Atau dibalik, dari ibu dulu. Ibu dulu, silakan. Sejauh ini saya yakin, saya percaya mereka bisa melakukan itu. Ya, ibu? Saya juga percaya Pak, karena ini kan belajar itu adalah proses. Jadi kita perlu bersungguh-sungguh agar bisa siswa berubah menjadi lebih baik. Oke. Terakhir Bu. Sama Pak, saya sangat yakin sama dengan Bu Fitri bahwa kita proses sekarang, kita dalam pembelajaran, jadi kesalahan-kesalahan kecil tersebut bisa membuat kita lebih sempurna ke depannya. Oke, terima kasih. Itu Sobat Sosial ya, statement atau pengalaman, kesan beliau-beliau menjadi tenaga pengajar di sekolah rakyat. Mereka optimis bahwa anak-anak yang memang tadinya tidak dijangkau, sekarang bisa dijangkau. Tadinya bukan pelengkap, tapi sekarang melengkapi sekolah formal lainnya. Itu semoga program Prabowo berhasil dan tidak hanya program beliau saja, bisa berlanjut seperti PKH dulu 2007, sekarang udah 16 tahun bergulir. Mudah-mudahan SR dilindungi undang-undang dan terus bertahan, bahwa yang tidak punya kesempatan ada kesempatan dan memungkinkan dia sukses. Untuk itu podcast kali ini podcast on location Teras BBBKS Bandung, temu edukasi rasa dan aksi sosial. Terima kasih sama-sama sekali lagi ya. Oke, bukan lagi kan? Oke, teman-teman yang lainnya nanti